dalil-dalil. Ya, kita mengetahui imam ini mengatakan demikian, imam ini berpendapat demikian dalam masalah fikih. Tapi kita tidak tahu bagaimana prosesnya dalam pengambilan hukum tersebut. Wa haula'i minhum man yuwafiquhum fil aqidah. Dan di antara manusia ada yang mengambil akidah para imam 4 madhab. Wa katsirun minhum yattabi'una madhhabal asy'ariyah. Akan tetapi banyak di antara manusia yang mereka hanya mengambil fikih mereka, tapi dalam masalah akidah mereka mengambil akidahnya akidah Asy'ariyah. Ya. Dalam masalah fikih kita ambil imam-imam ini, tapi masalah akidah mereka mengambil akidahnya Asy'ariyah. Apakah bisa dikatakan dia sebagai pengikut imam mazhab? Maka jawabannya sebenarnya dia tidak bisa dikatakan sebagai bermadzhab tertentu. Ya. Ada yang mengatakan saya mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya. Saya mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Tapi hanya fikihnya saja. Sementara akidahnya saya mengambil akidahnya Asy'ari. Maka berarti kita katakan Anda bukan mazhab Syafi'i. Ya. Karena tidak bisa konsekuen. Ya. Mereka mengatakan kita di sini adalah mazhabnya mazhab Syafi'i, maka tidak ada yang harus menggunakan mazhab yang lainnya, harus semuanya Syafi'i. Oke lah kalau Anda mau konsekuen, maka Anda pun harus mengikuti mazhab Imam Syafi'i dalam akidah. Kalau mazhab Imam Syafi'i dalam akidah berarti semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Tapi sekarang ternyata ada perbedaan di antara kita. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah engkau tidak konsekuensi dalam bermadhab. Wa min amthilati man tafaqaha fi madhabil Hanafi wa huwa ala aqidati salaf. Di sini disebutkan para imam-imam madhab yang mereka itu konsekuensi dalam masalah akidah. Ya. Masalah fikih bisa berbeda, akan tapi masalah akidah semuanya sama. Dan di antara contoh orang-orang yang mengikuti mazhab Hanafi dalam akidahnya adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini akidahnya akidah Imam Hanafi, ya, fikihnya Imam Hanafi dan akidahnya Imam Hanafi. Sahibu aqidah ahli sunnati wal jamaah, penulis kitab aqidah ahli sunnah wal jamaah. Wa syarihu hadhil aqidah Ali bin Abil Iz al-Hanafi, dan orang yang mensyarah kitab tersebut aqidah ahli sunnah wal jamaah yang bernama Ali bin Abi al-Iz al-Hanafi. Ini akidahnya akidah mazhabnya mazhab Hanafi, tapi akidahnya sama dengan yang lainnya. Wa minhum fil madhhabi Asy-Syafi'i, dan orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i di antaranya adalah Abdurrahman bin Ismail As-Sabuni, muallifu kitab Aqidati Salaf wa Ashabil Hadis, orang yang menulis kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Begitu juga yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Imam Az-Zahabi, ya, Imam Az-Zahabi sahibu kitab Al-Ulu, yang menulis kitab Al-Ulu dalam masalah akidah. Wa Ibnu Katsir, dan juga Imam Ibnu Katsir mazhabnya mazhab Syafi'i. Wa minhum, ya, di antara mereka juga yang mengikuti mazhab Imam Malik Ibnu Abi Zaid Al-Qairwani, ya, penulis risalah ini. Kemudian Abu Umar At-Talmanki, kemudian Abu Umar bin Abdul Bar, ya. Kemudian yang mengikuti mazhab Hambali Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan juga Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka dalam masalah fikih mengambil mazhab-mazhab tertentu, akan tapi ketika berbicara tentang akidah semuanya sama. Silakan Anda baca Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Imam Abu Ja'far At-Tahawiyah, atau Syarah Aqidah At-Tahawiyah, ya, atau kitab Al-Ulu
Atau kitab Ibnu Katsir contohnya. Dalam masalah akidah semuanya sama. Justru orang yang menyadarkan dirinya sebagai mazhab Syafi'i, akidahnya berbeda dengan imamnya. Wa qad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya As-Sawa'iqil Mursalati 'alal Jahmiyah wal Mu'attilah. As-Sawa'iq al-Mursalah 'alal Jahmiyah wal Mu'attilah, yang artinya adalah petir yang diutus untuk Jahmiyah dan Mu'attilah. Ini nama kitabnya aja sudah serem ya. Petir yang diutus untuk orang-orang Jahmiyah dan Mu'attilah. Bagaimana isinya? Ya, semua isinya menghabisi pemahaman-pemahaman Jahmiyah dan orang-orang Mu'attilah. Ya, judulnya saja sudah petir. Masyaallah. Bahasa kita geledek ya. Kama fi mukhtasarihi Ibnul Musili. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut, ya Ibnu Qayyim ya, beliau menyebutkan ithnaini wa arba'ina wajhan fi ibtali qawli man fassara al-istiwa 'ala al-'arsy bistila'i 'alaihi. Beliau menyebutkan ada 42 sisi tentang rusaknya orang yang beranggapan bahwasanya makna istiwa adalah istilah. Ya. Ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ya. Orang-orang Asy'ariyah berpandangan dan meyakini bahwasanya makna istiwa adalah istaula. Ya. Makna istiwa istaula. Artinya istaula itu menguasai, bukan bersemayam. Dan Ibnu Qayyim membawakan 42 ya, sisi untuk membatalkan pendapat ini. Ya, di antaranya beliau menyebutkan, di sini disebutkan sisi yang ke-12 ya. Poin yang ke-12 beliau mengatakan annal ijma'a munaqidun ala anna Allah subhanahu istawa ala arsy haqiqatan la majazan. Ibnu Qayyim mengatakan sesungguhnya telah terjadi kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan para ulama, para ahlul ilmi, para sahabat Nabi SAW. Sepakat dalam apa? Annallaha subhanahu wa ta'ala istawa ala arsy haqiqatan la majazan. Bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy-Nya secara hakiki, bukan majaz, bukan buat-buatan, tapi hakikatnya Allah bersemayam dengan sebenar-benarnya bersemayam. Bukan hanya bahasa saja, tapi maknanya lain. Ini majaz namanya. Ya. Qala al-Imam Abu Amr At-Talmanki ahadul a'imah al-Malikiyah wa huwa Syekh Abi Amr bin Abdul Bar fi Kitabil Kabir alladhi samahu al-Wusul ila ma'rifatil wusul. Fadzakara fi min al-aqwali sahabati wat tabi'in wat tabi'ihim wa aqwali Malik wa a'immati ashabihi ma idza waqafa alaihi al-waqifu alima haqiqata madhhabis salaf. Seorang ulama yang bernama Abu Amr At-Talmanki, dia mengatakan dan menyebutkan dalam kitabnya, menyebutkan pandangan-pandangan para sahabat, menyebutkan pandangan-pandangan para tabi'in, menyebutkan pandangan-pandangan para tabi'ut tabi'in dan para imam-imam yang 4, bahwasanya barang siapa yang mengikuti imam-imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka dia mengetahui bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy secara hakikat asli, bukan majaz. Ya, bukan majaz, dan ini membatalkan pendapatnya orang-orang Asy'ariyah. Itu poin yang ke-12. Kemudian poin yang ke-13. Ibnu Qayyim mengatakan, qala al-Imam Abu Umar bin Abdul Bar fi kitab at-Tamhid fi syarh hadits an-nuzul,
Berkata Abu Umar bin Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid ketika menjelaskan tentang hadis nuzul. Apa itu hadis nuzul? Hadis nuzul adalah Nabi SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya fi sulusil lailil akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Orang-orang Asy'ariyah, mosok Allah turun, berarti ada naik turun Allah. Berarti Allah tidak konsekuen dengan makhluknya. Kalau Allah naik turun berarti Allah lebih kecil daripada makhluknya. Pandangan di otak-atik akalnya. Ya. Dan beliau mengatakan ya, untuk membantah pendapat mereka, wa fihi dalilun ala anna Allah ta'ala fis samai 'alal arsy min fawqi sab'i samawati kama qala al-jamaah wa aqarrara dzalika. Bahwasanya hadis nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia merupakan bukti bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy. Ya. Bukti bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy, maka adanya Allah turun. Ya. Tapi jangan disamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Kalau turunnya makhluk, ya kakinya duluan yang turun. Ya, kalau kepalanya duluan yang turun namanya jungkel, nyungsep. Ya, ini turun. Oh, berarti turunnya seperti manusia? Bukan. Tapi turunnya Allah sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan akidah, ya, itu meyakini secara bahasa dan hakikatnya, akan tetapi bagaimananya itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersemayam di atas arsy, ya kita yakini Allah bersemayam. Bagaimananya bersemayam Allah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga dia mengatakan, wa ahlus sunnati majmu'una 'alal iqrari bis sifatil waridati fil Qur'ani wa sunnah wal imanu biha wa hamluha 'alal haqiqati la 'ala majaz illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalika wa la yahudduna fi sifatun makhsusatun. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka bersepakat untuk apa? Untuk meyakini, ya, tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, diyakini, diimani, dan dibawakan sesuai dengan keagungan Allah, dibawakan sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan kenyataan dan hakikat, bukan secara bahasa, bukan sesuai dengan majaz. Yang mereka tolak adalah bagaimananya, caranya, cara Allah bersemayam, cara Allah turun, cara Allah berjalan, itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan akal manusia. Wa ama ahlul bid'ah wal jahmiyati al mu'tazilah. Adapun orang-orang ahlu bid'ah dari golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah wal Khawarij, dan juga orang-orang Khawarij, fa kulluhum yunkiruha wa la yahmilu syai'an minha 'alal haqiqati. Mereka semuanya menolak hadis-hadis tersebut dan mereka mengatakan hadis ini tidak secara aslinya, tapi ini itu secara bahasa, secara majaz, bukan aslinya. Wa yaz'umuna anna man aqra biha musyabbihatun. Kenapa? Karena menurut mereka, orang yang meyakini Allah turun, orang yang meyakini Allah bersemayam di atas arsy, berarti mereka telah berbuat musyabbiha, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Wahum indaman aqra biha nafuna lil ma'bud. Padahal orang-orang yang meyakini, yang tidak meyakini hadis tersebut, berarti telah menguak isi hatinya bahwasanya mereka itu punya Tuhan tapi tidak punya hakikat Tuhan.
punya nama Tuhan tapi tidak memiliki hakikat Tuhan. Sebagaimana yang waktu itu telah kita sampaikan, ya, ada orang yang mengaku memiliki pohon kurma di rumahnya, tapi kurma tersebut tidak punya daun, tidak punya buah, tidak punya batang, ya, tidak punya akar, tapi mengatakan saya punya pohon kurma. Aneh bin ajaib. Waqala, mungkin satu lagi, waqala Abu Abdullah Al-Qurtubi fi tafsir al-masyhur fi qaulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam kitabnya tafsir ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersama di atas arsy. Hadhihi al-mas'alatu lil fuqaha fiha kakallimin. Kemudian beliau menyebutkan perkataan orang-orang ahli kalam. Summa qala wa qad kana as-salaful awwalu la yaquluna bin nafil jihad. Adapun ulama-ulama salaf generasi yang pertama, mereka tidak mengatakan, ya, mereka tidak mengatakan menolak arah. Wala yantiquna bidzalika, dan juga mereka tidak mengatakan Allah menetapkan arah bagi Allah. Bal nataquhum wal kafatu bi isbatiha lillahi ta'ala kama nataqa bihi fi kitabih. Akan tetapi mereka mengatakan dan meyakini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa akhbarat bihi rusuluhu, dan telah disampaikan oleh para nabinya. Walam yunkiru ahadun minas salafi salih annahu istawa ala arsyihi haqiqatan, dan mereka orang-orang salafus saleh tidak mengingkari tentang Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan keagungan Allah. Wa inna ma ja'alu kaifiyatal istiwa, akan tetapi yang mereka tidak yakini adalah bagaimananya istiwa Allah, bagaimana semayam Allah di atas arsy. Kama qala Malik, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul. Sebagaimana perkataan Imam Malik bahwasanya semayamnya Allah itu diketahui oleh seluruh manusia, wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya Allah bersemayam itu tidak ketahui oleh seorang pun, karena itu merupakan alam ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahuinya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.